Terima kasih Anda masih bersama kami di Net 5. Nah Peter, Ya. salah satu kewajiban sebagai umat Islam itu kan adalah menjalankan ibadah sholat 5 Betul. waktu. Tapi kamu tahu juga nggak kalau sholat itu mempunyai banyak sekali manfaat? Oh pastinya Cita, karena sholat bukan hanya bermanfaat bagi kesehatan rohani, tapi juga bagi kesehatan jasmani. Jasmani, aku jadi ingat waktu pengalaman waktu kecil dulu Seperti ya. apa? Jadi kalau sholat itu kan memang ada beberapa gerakan yang agak susah gitu ya. Iya. Jadi pada saat kita misalnya ruku, Iya. tapi lama-lama keseimbangan kita gitu jadi terlatih. Jadi terlatih, jadi lebih fleksibel. Betul, dan makanya sangat penting nih bagi orang tua untuk mengenalkan dan mengajarkan sholat pada buah hatinya sejak dini. Betul sekali. Nah, bagaimana cara mengajarkan anak sholat yang baik? Kita bisa lihat tips dan trik orang tua Almer dan Sisha berikut ini. Allahu Akbar. 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Soalnya sholat itu wajib, kalau dikerjakan dapat banyak pahala sama masuk ke surga. Kalau nggak dikerjakan dosa, nggak dapat banyak pahala, masuk ke neraka. Beginilah pendapat Muhammad Almer Raffi Wijaya tentang ibadah sholat. Meski usianya baru 5 tahun, namun Almer sudah tahu bahwa sholat merupakan salah satu kewajiban umat Islam. Mama Almer, Hairunisa, sudah mulai mengenalkan sholat sejak setahun yang lalu. Almer mulai belajar sholat sekitar usia 4 tahun. Tapi itu pun belajarnya nggak langsung yang belajar langsung praktek sholat. Awalnya ya dia mencontoh kita sebagai orang tua. Kalau mamanya sholat, dia suka ikut-ikut di belakang meskipun gerakannya masih asal. Terus lama-lama kalau setiap sholat maghrib kita ajak dia berjamaah. Sekarang kita belajar sholat ya. Setelah dianggap cukup mengenal sholat, Mama Almer pun mulai mengajari putra sulungnya doa-doa dalam sholat, agar Almer segera paham tata cara sholat. Nisa tidak segan menggunakan video animasi. Meski Almer belum wajib sholat karena belum akil balik, setiap seruan azan berkumandang, Nisa kerap mengingatkan buah hatinya ini agar mau mulai beribadah. Nisa ingin Almer mulai membiasakan dirinya untuk rukun Islam yang kedua ini. Kita sholat dulu yuk. Iya, yuk adik sholat yuk, bangun. Bismillahirrahmanirrahim. Selain sholat, Mama Almer juga mengajarkan anaknya untuk berwudu. Wudu bukan hanya sekedar syarat sahnya sholat. Dengan berwudu, kebersihan tubuh Almer pun jadi terjaga. Allahu Akbar. Tidak hanya sekedar sholat, Nisa pun selalu mengajak anaknya untuk sholat berjamaah. Dengan cara ini, kedekatan antara orang tua dan anak pun terjalin. Bismillahirrahmanirrahim. Sama halnya dengan Almer, sejak usia 2,5 tahun, Nada Kirana Rashisa sudah mengenal sholat. Dengan sabar dan telaten, Mama Shisha, Mutia Susanti, mengajarkan sholat lewat buku-buku panduan sholat yang bergambar menarik. Kini, saat usia Shisha menginjak 5 tahun, sebagian bacaan sholat telah mampu dihafalnya. Begitu juga dengan berwudu. Terima kasih sama Allah karena udah dikasih kepintaran. Mama papa yang baik dan sayang sama Sesa. Biar Shisha tambah semangat sholat, Mutia sengaja memberikan peralatan sholat yang lucu dan menarik. Awalnya bikin dia tertarik dulu mau sholatnya, jadi dengan beliin dia alat mukena, sejadah yang sekarang banyak tuh yang lucu-lucu kan, warnanya juga menarik gitu, dan dia excited banget tuh waktu itu. Jadi akhirnya dia mengajak, "Mama ayo sholat pakai mukena baru" gitu. Terus aku juga bikin buku stiker, dia suka kan, dan setelah setiap habis sholat
dia tempelin tuh stiker ke bukunya gitu. Terus aku kasih reward kalau misalnya sehari bisa minimal 3 atau 4 gitu. Ntar dia boleh beli makanan yang dia suka gitu, atau mainan yang dia suka. Meskipun sudah biasa sholat, namun Shisha sering belum khusyuk dalam beribadah. Dengan sabar, Mutia terus mendampingi putri sematawayangnya. Pasti ada pemberitahuan juga dari kami orang tua, ngasih tahu, dikasih tahu lah, belajar lah. Selain itu juga kebetulan punya kan DVD sholat gitu, ditunjukin ke dia, kayak gini loh Sesa sholatnya, jangan nengok-nengok, jangan bercanda, jangan ketawa, kan sholat itu kan kita interaksinya sama Allah gitu, jadi Sesa harus khusyuk. Ditinjau dari ilmu kesehatan, sholat juga memiliki banyak manfaat. Bukan hanya untuk kesehatan rohani, tapi juga untuk kesehatan jasmani. Jadi sholat yang dilakukan 5 kali sehari itu, sholat wajib, itu sudah bisa memberikan manfaat itu tadi, terutama sistem muskuloskeletal itu, otot rangka itu. Ya, untuk persendian-persendian, untuk mencegah terjadinya kekakuan sendi, ya, kaku-kaku sendi dan sebagainya. Kemudian juga untuk daya ingat, ya, untuk memori tadi ya, dengan sirkulasi darah ke otak. Kalau kita bekerja sehari-hari seperti saya dokter gitu ya, mungkin kalau saya tidak sholat, saya tidak akan itu melakukan gerakan di mana kepalanya di bawah, kakinya di atas. Artinya sirkulasi darah ke otak saya mungkin akan berkurang. Tapi dengan melakukan sholat, maka sirkulasi darah ke otak saya itu bisa diperbaiki, oksigenisasinya, ya. Semakin dini, sholat dikenal pada buah hati. Makin cepat terasa juga manfaatnya. Sebagai langkah awal, mulailah dengan memberi teladan yang baik bagi anak, dengan sholat 5 waktu pada waktunya. Sebetulnya kalau mengajari anak sholat itu pertama harus mencontoh kepada bapak ibunya. Jadi pertama ketika ibunya atau bapak sholat, dia suruh melihat atau mengikuti menjadi makmumnya. Lah nanti ketika mereka ingin sholat, dia dilihat, tapi diingatkan lah itu loh. Jadi tugas orang tua pertama mendidik itu dalam arti dalam berbagai macam kondisi, mengingatkan waktunya sholat, termasuk mengingatkan tentang manfaat sholat, terus sampai itu mengerti. Yang paling harus kita jaga adalah mengingatkan tentang nilai sholat buat anak-anak. Setelah itu, orang tua wajib mengajari anaknya untuk sholat, mulai dari berwudu, urutan sholat, hingga menghafal doa-doanya. Proses selanjutnya, membiasakan anak untuk sholat, agar saat akil balik, mereka sudah mengerti akan kewajiban melakukan rukun Islam nomor 2 ini. Leni Hastuti, Trio Satria melaporkan untuk NET.